Saatnya Anda dengar dan bicara di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi. Kalau dari saya itu awal saya berkiprah di dunia politik sebenarnya sedikit hampir sama dengan teman saya Pak Gerson di sebelah. Awalnya itu saya memang tidak kepikiran untuk saya harus maju jadi DPR Kabupaten Merauke. Cuma karena memang tuntutan dari beberapa warga masyarakat dan juga kepemudaan itu membuat saya jadi kuat dan mendorong saya untuk saya harus maju. Sebenarnya dari saya sendiri tidak terlalu tertarik untuk masuk ke politik. Kalau tingkat ketidaknyamanan itu sebenarnya kalau 1 sampai 100 ya 50-50 sebenarnya. 50-50. Iya, benar. Antara mau dan tidak ya? Ya, benar. Karena memang didorong terus dipaksakan oleh masyarakat setempat di mana wilayah saya tinggal di Kampung Yang Gandor Distrik Sota, sehingga itu membuat saya menjadi termotivasi dan terdorong dan akhirnya saya masuk terjun di dunia politik. Kalau pandangan saya mengenai politik, awalnya itu beberapa para senior kita yang sudah terdahulu ini kan artinya beberapa waktu sering ada rumor di masyarakat bahwa ketika momen-momen politik itu saja para politikus ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Tetapi saya melihat bahwa dalam sisi pandang saya bahwa politik ini dinamis begitu. Jadi ketika mereka mencari suara bisa datang bertemu dengan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi ketika selesai dan menduduki jabatan mungkin ini sudah tidak kembali lagi dan tidak ada lagi di sana, sehingga karena itu masyarakat saya di sana, tua-tua yang ada di sana, semua masyarakat dari berbagai macam suku mulai mendorong saya sehingga saya bisa ada untuk mereka dan saya pulang kembali tinggal di tempat saya begitu, karena saya memang berasal dari situ, sehingga betul-betul besar harapan masyarakat saya untuk bagaimana besok saya bisa berdiri dan berbicara tentang bagaimana aspirasi mereka. Ya kalau yang dirasakan setelah terjun di dunia politik baru saya sadar bahwa ternyata apa yang selama ini kita berpikir dan apa yang selama ini kita lihat dari luar tidak sama seperti apa yang sekarang kita sudah ada di dalam dunia politik. Dan juga kita sadar bahwa dengan politik pembangunan ini bisa kita bawa, kita bisa membangun daerah, suatu daerah hanya dengan politik. Tidak samanya itu ketika pandangan kita melihat politik itu seperti awal kita lihat macam takut begitu, takut masuk politik, aduh ini politik begini seperti tadi dikatakan oleh saudara saya di sebelah, politik itu jahat, politik itu kejam. Tapi ketika masuk di situ, wah justru karena lewat politik lah kita bisa bersuara begitu, dan orang bisa dengar kita bisa ketemu dengan pejabat-pejabat besar begitu dan bisa berkomunikasi. Ini yang saya dapat. Ya kalau untuk keputusan saya maju kemarin sebelum ikut kontestasi di pileg kemarin, memang dari dalam keluarga memang ada sedikit pro dan kontra. Artinya dari sisi saya juga kebetulan saya basicnya seorang guru, saya SPD. Iya. Ada beberapa kakak saya bilang aku coba tidur saya ini kok tes pegawai negeri. Tapi saya mulai dari saya selesai di sarjana saya tidak kepikiran untuk jadi seorang guru, karena alasan saya adalah orang tua saya guru, saya punya kakek datang di sini guru, saya punya bapak juga guru, dan saya juga akan jadi seorang guru. Dan pandangan saya adalah ketika saya jadi guru lagi, saya mungkin tidak bisa bantu banyak orang begitu, karena yang saya memang satu tugas pahlawan tanpa jasa, benar. Tapi dari sisi lain bahwa kita juga harus melihat bahwa di lingkungan saya, berdasarkan lingkungan saya masih banyak sekali orang susah dari sisi ekonomi, sisi pendidikan,
dari kesehatan, ini perlu yang kita perlu menyuarakan itu. Sehingga saya lebih artinya memilih untuk mendengar masyarakat, dan artinya saya mengiyakan untuk masyarakat bahwa sudah, saya ikut masyarakat punya mau, saya harus maju dan bagaimana membicarakan hak-hak masyarakat ke depan. Ya, kalau untuk visi misi saya pikir itu lebih ke jabatan eksekutif, tapi kalau Daya tarik siap seperti apa nih? siap ya, kalau untuk kami yang jelas bahwa kami maju lewat partai politik, dan yang jelas apa yang diamanahkan partai pasti kita lakukan, dan harapan-harapan masyarakat yang kami alami adalah yang harapan kami besok kami bisa menyuarakan tentang bagaimana peningkatan ekonomi yang ada di, khususnya kalau wilayah saya Merauke 5 ada 6 distrik, dan peningkatan ekonomi ini lebih banyak kita coba lihat ke masyarakat lokal, kampung-kampung lokal. Ini yang perlu kita garis bawahi untuk perlu kita bersuara ke pemerintah bahwa ada di sana potensi-potensi kampung, potensi-potensi yang bisa digarap di sana sudah ada. Begitu. Cuma beberapa kampung yang saya kunjungi dan beberapa tempat yang saya kunjungi, masyarakat di sana menyuarakan bahwa untuk masyarakat bekerja, mereka bisa bekerja, mereka tidak pemalas. Begitu, seperti apa yang pandangan kita bahwa masyarakat tidak bisa. Tidak, mereka bisa. Saya tinggal bersama mereka. Begitu, dan saya tahu apa yang mereka rasakan. Cuma di sisi lain bahwa pemerintah kebanyakan melihat dalam sisi perencanaan, pelaksanaan, tetapi tidak dalam marketing dan pemasaran. Ini yang menjadi persoalan dasar untuk masyarakat kami, khususnya kampung-kampung lokal. Akhirnya pemasaran ini sendat, masyarakat tidak mau bekerja karena tidak ada pemasaran. Bagaimana dong mau kerja, dong mau jual kemana? Ini yang perlu dipandang perlu oleh pemerintah dan perlu dikaji ulang oleh dinas-dinas terkait. Saya pikir itu. Terkait dengan pandangan politisi muda yang kita lakukan doktrinisasi, kalau kami secara pribadi, saya sendiri anak muda yang selalu turun ke kalangan anak-anak muda, dan beberapa waktu yang lalu sosialisasi dan lain sebagainya saya tetap jalankan untuk bagaimana mengkaderkan anak-anak muda sehingga kedepannya politik dia tidak hanya untuk orang tua-tua saja, tetapi untuk orang muda juga. Dan doktrinisasi yang kita lakukan adalah bagaimana pemahaman-pemahaman dan edukasi politik yang kita sampaikan, dan pemahaman-pemahaman ini kita menyatakan fakta-fakta yang terjadi. Bila mana anak-anak muda kita bersuara, jangan suara-suara di luar, marilah masuk lewat politik supaya bisa bersuara di sana. Sehingga marilah kita datang, jangan malu-malu. Kebanyakan kan rasa minder kita punya anak-anak muda ini. Minder itu yang bikin orang akhirnya macam tarik-tarik diri dari saat saya mau masuk politik, aduh saya rasa malu, saya rasa ini. Ini yang kita harus banyak doktrinisasinya di sini. Dan secara partai juga, saya menjadi satu bukti Partai Gerindra, salah satu anak muda yang ada di Partai Gerindra yang dikaderkan, yang sekarang saya bisa masuk ke dunia politik. Begitu, itu dari karena kegiatan kami di Partai Gerindra itu ada dari PAC sampai ke ranting-ranting kampung, itu doktrinisasi dan pengkaderan di sana, begitu. Sehingga mulai dari kampung, distrik sampai ke kabupaten itu kami sudah lakukan doktrinisasi untuk bagaimana pemahaman-pemahaman politik dan edukasi politik seperti itu. Iya. Kalau saya pikir kalau politik menurut pandangan saya adalah tidak memandang usia, begitu. Tapi bagaimana kita menyikapi politik itu sendiri, begitu, sehingga jangan ada lagi rumor bahwa itu harus sudah sekian umurnya, kau masih muda. Tapi sebenarnya tidak juga, kau masih muda atau tidak, kita belajar dari beberapa pengalaman. Ada anak-anak muda yang 26 tahun, 22 tahun sudah bisa jadi anggota dewan. Kenapa mereka bisa jadi? Karena itu kan berarti sudah terpanggil, begitu. Jadi kalau menurut saya pandang seberapa besar untuk anak-anak muda, ini potensinya sangat besar dan sangat signifikan sekali bila mana anak-anak muda ini berani untuk masuk terjun ke dunia politik. Saya pikir itu untuk anak-anak muda di seluruh Indonesia dan seluruh Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke,
jangan pernah rasa canggung, jangan pernah rasa minder. Mari begitu untuk menyuarakan kebenaran, jangan pernah takut ditinggalkan banyak orang. Masalah apa yang paling apa namanya? Berisik nih. Berisik. Yang paling berisik itu ketika kemarin kita berkontestasi, kami anak-anak muda ini di beberapa lawan politik, di beberapa masyarakat, artinya ada beberapa selintingan-selintingan itu dikatain gini, kamu anak-anak ingusan, anak-anak kecil, masa kamu melawan, kamu belum masih bau kencur. Ini kan terkadang kata-kata ini yang mendoktrinisasi kita, akhirnya kita punya kepercayaan diri terhadap anak muda itu dia turun. Sebagai anak muda, kami justru kalau kembali ke pribadi saya bahwa selintingan-selintingan ini jadi cambuk untuk saya tambah lebih bagaimana lagi saya lebih membuktikan bahwa kita anak muda bisa. Begitu. Ketika kau bilang saya anak kecil, saya akan membuktikan bahwa saya anak kecil bisa. Begitu. Dan itu membuat saya jadi termotivasi dan juga bau kencur dan lain sebagainya. Akhirnya sekarang yang bilang anak kecil apa, saya buktikan bahwa saya bisa. Begitu. Mampu ya, Kak? Saya mampu. Kalau bilang trik, sebenarnya semua para kontestasi kemarin semua pasti punya trik. Tapi untuk mengalahkan incumbent sebenarnya tidak juga. Kita tidak ada punya misi untuk mengalahkan mereka, tidak. Tetapi kita ketika dipercaya untuk masuk dalam kontestasi politik itu, kita masuk dan memang betul-betul kita sebagai anak muda, kita tahu apa yang anak-anak muda senang. Ngobrol-ngobrol biasa bersama, ngopi-ngopi, bakar-bakar, malam minggu kita duduk bersama. Ini kan lebih bersosial masyarakat. Yang masuk ke masyarakat, kita masuk ke beberapa apa namanya komunitas-komunitas olahraga, seni. Kita masuk dengan kita punya versi sendiri dan di situ menjadi satu perbandingan. Kok yang incumbent tidak pernah bikin kegiatan seperti ini? Kok yang baru mau maju? Ini artinya ini kemarin sebelum kita terpilih begitu. Akhirnya jadi satu perbandingan di situ. Sehingga kita juga tidak pernah bicara bahwa yang ini begini bla bla dan sebagainya, tidak. Tetapi biarlah masyarakat yang menilai, biarlah masyarakat yang memilih begitu. Sehingga untuk strategi kemarin kita pakai untuk kita maju, tidak ada pendekatan lain, cuma hanya pendekatan ke komunitas-komunitas dan juga banyak bersosialisasi masyarakat begitu. Bukan hanya di kaum muda, malah di kaum yang tua-tua juga kita datang baik-baik. Tidak mungkin kita datang baik-baik orang usir kita, kan tidak mungkin. Dan apabila kita membuat hal baik, pasti hal buruk juga dia ikut dari belakang. Tapi pelan tapi pasti kita ya hal baik pasti dia akan tumbuh terus seperti itu. Ya, sebelum saya masih kuliah itu saya sudah sambil berusaha, saya punya usaha begitu, sehingga selesai saya SPD saya tetap lanjutkan saya punya usaha begitu. Dan kami berdua yang ada di sini, dua-dua kami juga sebenarnya pengusaha begitu, artinya pengusaha bukan besar-besar, pengusaha kecil-kecilan. Di dalam hal ini kami terjun ke dunia politik itu karena memang kita melihat bahwa ada artinya begini, ada sedikit ketidakadilan yang ada di masyarakat sana. Ketika selalu kalau bicara masalah musrenbang dari distrik dia ke kabupaten, ini tiap waktu musrenbang ini musyawarah. Ini terkadang apa yang masyarakat usulkan itu tidak sampai ke pemerintah, sampai di kabupaten. Dia cuma saja hanya sampai batas distrik saja. Masyarakat bilang begini, kegiatan musrembang kita pergi cuma hanya makan nasi kotak kita pulang. Begitu. Karena intinya orang usul barang banyak-banyak juga tidak bisa diakomodir di sana, begitu. Ini yang kami hadir di sini untuk bagaimana membackup aspirasi-aspirasi masyarakat yang mana menjadi satu sangat yang dibutuhkan oleh masyarakat. Itu yang kami hadir di sana, begitu. Seperti contoh, minta maaf, seperti contoh yang ini 3 hari kemarin saya baru dari kampung Tomerau, Naukenjerai. Di situ dia punya jalan kurang lebih itu jalan yang memang kalau kita mau katakan sangat miris, yang notabene tidak jauh dari Kabupaten Merauke. Tapi sampai hari ini jalan itu memang kapasitas provinsi. Tapi tolonglah untuk pemerintah daerah dan pemerintah provinsi jangan saling baku buang. Marilah coba kita lihat itu masyarakat di Tomerau hari ini sekarang orang tebang-gebang untuk makan. Begitu. Ekonominya di sana bagaimana? Hari ini
Dan saya baru pulang dari sana, dokumentasi semua jelas, saya punya video ada semua. Begitu. Ini yang kita harus suarakan. Contoh hal taktisnya seperti ini, begitu. Masalah jalan-jalan yang ada di dalam kota ini, saya pikir itu sudah menjadi agenda penting yang perlu diselesaikan nanti. Dan yang saya mau sampaikan hari ini adalah kita anggota dewan terpilih yang belum dilantik, sehingga kedepannya ketika besok kami lantik itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami untuk bagaimana mendengar aspirasi masyarakat dan membawa sampai di persidangan sampai itu semua bisa realisasinya bisa jelas. Itu tugas dan fungsi kami. Ya, untuk bagi anak-anak muda yang perlu dibenahi persoalan masalah politik adalah bagaimana kita memupuk kepercayaan diri kita dan juga banyak-banyak belajar. Jangan kita jadi anak muda kita hanya tinggal monoton, tidak mau banyak bertanya. Kita harus banyak bertanya dan banyak belajar kepada mereka yang lebih tua. Dan yang lebih tua juga ketika ditanya harus dikasih motivasi. Jangan ketika ditanya kok masih kecil, kok masih begini, kok masih begitu, tidak boleh. Seharusnya yang lebih tua banyak memberikan gambaran. Dan juga untuk anak-anak muda ini jangan pernah bosan-bosan untuk banyak bertanya dan banyak belajar. Dan artinya pintu jendela dunia adalah bagaimana banyak kita membaca buku. Itu saya pikir banyak hal. Kalau memang mau terjun ke dunia politik, banyak buku-buku edukasi politik yang sudah tersebar di mana-mana. Terima kasih atas partisipasi Anda bersama Pro 1 RRI Merauke.